Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk segala kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan tahta-Mu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hati-Mu, Tuhanku. Bawa aku kembali, tariku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tahta kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Ampuni semua kesombonganku ya Bapa. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan tahta-Mu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hati-Mu, Tuhanku. Bawa aku kembali, tariku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tahta kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu,
Ampuni Tuhan setiap kesombongan kami ya Bapa. Ampuni setiap kedagingan kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami tidak mengerti hati-Mu. Kami mau lebih lagi ya Bapa, mengerti isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Mengerti Tuhan apa kerinduan-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Di pujian kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami pergi Tuhan. Tanamkan kami di hadirat-Mu ya Yesus. Tanamkan kami di hati-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan hidup kami boleh menyenangkan-Mu ya Yesus. Basuh setiap keletihan kami. Hapuskan setiap kedagingan kami ya Bapa. Yes, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Yesus. Lebih lagi Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu itu ya Yesus. Biar kami berbuah dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, Saudara semua untuk bersama-sama bersyukur bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Terkadang kita kurang mencermati kalimat firman Tuhan yang disampaikan kepada kita semua. Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh mencermati daripada ayat ini, kita akan bisa mengerti bahwa ayat ini merupakan suatu janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Dia. Bahwa Tuhan akan membackup kehidupan setiap anak-anaknya dengan cara turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Sehingga sekalipun orang di sekitar kita berusaha menjegal ataupun mendatangkan sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita, merekayasakan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita dengan cara memfitnah atau menjatuhkan kita, tetapi jangan pernah takut karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu atas kehidupan kita. Karena itu percayalah kepada Allah dan jangan pernah takut dalam menghadapi kehidupan kita dalam kehidupan ini, sebab Tuhan selalu beserta dengan kita asal kita sungguh-sungguh mengasihinya dengan cara kita sungguh-sungguh melakukan kehendaknya atau melakukan kebenaran firman-Nya. Memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kejahatan bisa muncul sewaktu-waktu. Kejahatan tidak pernah kita duga sebelumnya. Bahkan orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita kasihi, tidak pernah kita duga bisa melakukan hal-hal yang jahat di dalam kehidupan kita. Kita ambil contoh Yusuf. Dia tidak pernah mengira kalau saudara-saudaranya ingin menyingkirkan dirinya dari keluarganya, sehingga dia harus dimasukkan ke dalam sumur kering, dijual sebagai budak belian, kemudian masuk ke dalam penjara akibat daripada fitnah daripada istri majikannya. Kemudian kita melihat bagaimana penderitaan Yusuf ketika dia ada di dalam perjalanan kehidupannya. Tetapi itu jika kita melihat secara mata jasmani, kita melihat bahwa kehidupan Yusuf sangat menderita atau bertubi-tubi ada di dalam kesesakan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat secara mata rohani, maka kita akan melihat sesuatu yang berbeda, bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna dalam kehidupan Yusuf. Dimanapun Yusuf berada, Tuhan
selalu menyertainya. Bahkan ketika dia harus bekerja di rumah istri Potifar, maka Potifar sangat mempercayainya dan mengangkat sebagai kepala rumah tangga di dalam keluarganya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yusuf mengalami peristiwa itu akibat daripada rasa cemburu yang dialami oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya merasa bahwa Yusuf lebih dikasihi oleh ayahnya daripada saudara-saudaranya yang lain. Bahkan Yusuf sampai dibuatkan jubah yang maha indah oleh ayahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan seringkali kita tidak menyadari seperti apa yang diterima oleh Yusuf. Dia tidak pernah tahu kalau saudara-saudaranya pada akhirnya berbuat demikian kepada dia. Padahal kalau kita berpikir sejenak tentang kehidupan Yusuf, dia sampai dibenci oleh saudara-saudaranya adalah akibat dia dikasih oleh ayahnya lebih daripada yang lain. Sesuatu yang tidak pernah dia sadari, atau mungkin dikatakan Yusuf adalah sebagai korban kasih sayang daripada orang tuanya, atau lebih tepatnya ayahnya. Tetapi di sini kita belajar Bapak Ibu bahwa kasih sayang terhadap seorang anak yang melebihi daripada yang lain itu bisa mengakibatkan masalah di dalam keluarga. Karena itu Bapak Ibu, kita harus belajar mengasihi setiap anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Karena setiap anak diciptakan oleh Tuhan secara spesifik dengan kelebihan tertentu, dengan rancangan Tuhan yang tertentu. Oleh karena itu jangan pernah kita membedakan satu dengan yang lain. Dan kita tidak pernah tahu bahwa Yakub bisa lebih mengasihi Yusuf. Apakah itu disebabkan karena Yusuf adalah anak daripada Rahel, istri yang sangat dicintainya, dan Rahel sudah meninggal, atau dengan kata lain bahwa Yusuf sudah ditinggal mati oleh ibunya. Kita tidak pernah tahu, tetapi satu perkara, belajarlah kita mendidik anak dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Tetapi sungguh luar biasa, sekalipun Yusuf mengalami hal-hal yang demikian, tetapi Yusuf boleh berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Bahwa Yusuf bisa melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Sehingga Yusuf bisa berkata ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, setelah dia menjadi orang kedua di tanah Mesir setelah Firaun, dia berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakan kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kejadian 50 ayat 20. Di dalam kasus Yusuf, kita melihat secara jasmani penderitaan Yusuf. Kita melihat bagaimana Yusuf dari seorang anak yang disayangi oleh orang tuanya, tiba-tiba dibuang oleh saudara-saudaranya. Dia dijauhkan daripada keluarganya, bahkan dijadikan budak belian. Ketika dia masih kanak-kanak, dia harus pindah, berpisah dari orang tuanya dan saudara-saudaranya di negeri asing, di mana dia harus bekerja sebagai budak belian. Belum lagi dia harus difitnah dan masuk di dalam penjara. Tetapi sebenarnya semua itu secara manusia kita melihat bahwa Yusuf mengalami penderitaan. Tetapi di balik semua itu, bahwa Allah sedang mempersiapkan karakter Yusuf menjadi orang kedua di tanah Mesir. Yusuf di dalam penyertaan Tuhan, dia ada di dalam lindungan Tuhan, sehingga Yusuf tidak mengalami apapun di dalam kehidupannya. Sehingga dia bisa berkata, tetapi Allah telah mereka-rekakan kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu yang bangsa yang besar. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia sanggup
mengubah kehidupan Yusuf dari yang kelam menjadi orang kedua di tanah Mesir. Tuhan adalah pelukis kehidupan di setiap kehidupan manusia. Karena itu jangan pernah mengomentari lukisan Allah sebelum lukisan itu selesai. Seperti ketika seseorang melihat sebuah lukisan dan ketika sang pelukis mentorehkan coretannya di kanvas, kita tidak bisa memahami dan mengerti maksud daripada sang pelukis. Tetapi ketika lukisan itu sudah selesai, baru kita bisa melihat bahwa lukisan itu indah, bahwa lukisan itu mempunyai maksud tertentu daripada pelukis itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan kita. Seringkali kita sudah mengkomentari lukisan Allah di dalam kanvas kehidupan kita. Sebuah lukisan yang belum kita pahami dan kita mengerti bagaimana Allah mau melukis kehidupan kita. Tetapi kita sudah berkomentar negatif terlebih dahulu atas lukisan Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, daripada kita berkomentar tentang lukisan Allah yang belum selesai, daripada kita berkomentar tentang sesuatu yang tidak kita mengerti, alangkah lebih baiknya jika kita percaya kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mempercayakan kepada Allah segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Karena Allah tidak pernah salah di dalam melukis kehidupan kita. Allah sempurna adanya. Dia bekerja dengan teliti, dia bekerja dengan sempurna. Bahkan dia senantiasa membackup kehidupan kita. Tujuannya untuk mengubah segala sesuatu menjadi kebaikan bagi kita dan masuk di dalam rencananya. Dan dari kisah Yusuf kita bisa memahami, sekalipun dia melalui proses yang harus dilalui, tetapi dalam setiap episode kita mengerti bahwa ada tujuan Tuhan di balik semuanya itu. Bahkan ketika dia ada di dalam penjara pun ada tujuan Allah supaya dia mengenal juru minum dan juru roti daripada sang raja. Dan Tuhan beri kesempatan untuk menafsirkan mimpinya, sehingga pada akhirnya Yusuf bisa berjumpa dengan Firaun dan menafsirkan arti mimpi daripada Firaun. Jadi di dalam setiap episode kehidupan kita ada rancangan Allah yang sempurna. Mari Bapak Ibu jangan pernah takut di dalam menghadapi kehidupan ini, sebab Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dan Allah adalah pelukis kehidupan kita, dan Allah yang membuat skenario di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu pagi hari ini kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan orang-orang yang mengasihi Dia. Karena itu pagi hari ini Bapa, ajarkan kepada kami untuk kami terus mengasihi-Mu. Karena ketika kami mengasihi-Mu, maka Engkau turut bekerja di dalam kehidupan kami. Engkau bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan kami. Bahkan sesuatu yang buruk yang mendatangi kami itu pun sanggup Engkau ubah menjadi sesuatu yang baik untuk mendewasakan kami. Karena kami tahu Tuhan, setiap ujian yang Kau berikan dalam hidup kami adalah untuk mengangkat kami naik lebih tinggi. Oleh karena itu, ajarkan kepada kami Tuhan untuk tetap percaya kepadamu di dalam segala perkara dan di dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.